ketika jenengan sholat kemudian memakai pakaian hasil dari pencurian. Pakaian hasil dari pencurian itu kan haram. Tetapi kemudian jika digunakan untuk sholat, sholatnya itu sah apa enggak? Sholatnya sah karena enggak ada persyaratan bahwa pakaiannya harus milik sendiri misalnya. Kan enggak ada dalam syarat sah sholatnya, kan enggak ada seperti itu. Artinya berarti sholatnya sah. Tapi haramnya ketika menggunakan pakaian dari hasil pencuriannya seperti itu. Demikian juga dengan jual beli yang dilakukan setelah azan kedua dari sholat Jumat. Jual belinya itu haram, tapi sah. Ada orang yang jual beli senjata, pisau, senapan, tembakan, atau yang lainnya, yang mana menjualnya kepada orang yang biasanya tukang begal. Nah, orang yang biasanya tukang begal ini kan menggunakan senjata tersebut biasanya digunakan untuk membegal orang lain. Nah, ini walaupun jual belinya sah, tapi ma'al hurmah. Jadi sah ma'al hurmah, sah tapi ada unsur haramnya juga. Contoh lain misalnya jual beli al-inab. Inab itu anggur. Anggur itu salah satu buah yang dapat digunakan untuk membuat arak. Ya, kalau bahasa Arabnya khamr, ya, dibuat khamr. Misalnya jenengan punya kebun anggur, lalu ada orang yang ingin beli anggurnya jenengan, tapi jenengan tahu bahwa orang itu menggunakan anggur digunakan untuk dibuat khamr, maka jual belinya sah apa enggak? Jual belinya sah, tapi karena jenengan tahu kalau orang itu biasanya menggunakan anggur untuk khamr, maka jual belinya sah tapi ma'al hurmah. Karena melihat apa yang akan dia lakukan dengan anggur tersebut. Itu jual belinya sah tapi ma'al hurmah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang mana sah tapi ma'al hurmah. Kemudian jual beli yang haram dan tidak sah, itu adalah apabila syarat dari jual beli sendiri tidak dipenuhi. Contoh misalnya kemarin adalah jual beli al-mulamasa. Mulamasa itu jual beli yang tidak melihat barangnya, seperti membeli kucing dan haram. Ini bilangnya seperti itu. Jadi cuma disentuh barangnya, cukup kemudian dijual belikan. Ini tidak sah. Karena kita nggak tahu sifat, kemudian kita nggak ngerti spesifikasinya, kita nggak tahu. Jual beli al-hasa juga kemarin kita contohkan. Jual beli hasa itu contoh dalam fikih itu orang melempar, kemudian lemparannya mengenai barang, mengenai benda-benda. Nah, benda yang terkena lemparan itu menjadi milik kita. Itu bai'ul hasa. Ini pun haram dan tidak sah. Karena ada unsur jahalah, ada unsur ketidaktahuan mana ini yang ia lempar dan mana yang ia akan dapatkan, dia tidak tahu. Jadi bisa jadi dapatnya A padahal dia pinginnya yang B. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan halaman 12 ya, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Oke. Kita lanjutkan syurutul aqidah ini. Ya, syurutul aqidah ini kalau bahasa Jawanya ya utawi pira-pira syarat wong akad karone. Wong loro kang akad. Utawi pira-pira syarat wong loro kang akad. Dua orang yang melakukan transaksi. Dua orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual. Iku arbaatun ono papat. Ada 4 syarat dari orang yang menjual ataupun orang yang membeli. Sama-sama mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah itlaqut tasarrufi, yaitu mutlake pentasarrufan. Mutlake pentasarrufan. Ai tegese atau maknanya ayakuna yen ono soal akidani wong loro kang akad
iku baligh wis balik karone. Aqilaini tur duweni akal karone, rasyidaini tur pinter karone, fala yasihu mongko ora sah apa bai'u sobiyin jual beline bocah cilik adol tinukune bocah cilik au majnunin utawa jual beline wong wong edan au mahjurin utawa jual beline transaksine wong kang den cegah alaihi ing atase mahjur bisa bahin kelawan boros utawa kelawan sembrono. Kita terjemahkan, syarat dari orang yang melakukan transaksi adalah itlaqut tasarruf. Mempunyai otoritas mutlak di dalam mentasarrufkan barang yang akan dijual belikan. Yaitu apa? Yang pertama adalah bahwa orang yang bertransaksi itu adalah orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik dalam kitab-kitab fikih kalau laki-laki itu ditandai dengan al-ihtilam, yaitu mimpi basah. Atau kalau nggak terjadi ihtilam, dia sudah berusia 15 tahun. Kalau yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Itu balik namanya, sudah balik. Artinya apa? Salah satu yang dapat mengesahkan jual beli adalah orang yang bertransaksi itu sudah balik. Kemudian akilah ini ya mempunyai akal. Maksudnya dia bukan orang gila. Dia orang yang mempunyai akal dan bukan orang gila. Rasyidah ini dia pintar, dia cerdas. Artinya dia bisa membedakan ini barang yang bagus, ini barang yang tidak bagus, ini barang spesifikasinya seperti ini dan seperti itu. Dia ngerti tentang barang yang akan dia beli. Rasyidah ini. Fala yasihu, nah ini, maka tidak sah baik usobiyin, jual belinya anak kecil. Sobi itu kebalikan dari balik, kan berarti. Tadi syaratnya sudah balik. Berarti kalau enggak balik, jual belinya anak kecil itu tidak sah. Tapi di masyarakat kita sering sekali kita mendapati anak-anak kecil melakukan transaksi jual beli. Beli balon misalnya ya, atau beli jajan yang lain. Beli jajan yang biasanya lewat depan rumah. Itu anak-anak kecil sudah bisa melakukan transaksi jual beli sendiri. Padahal belum secara hukumnya kan tidak boleh. Tapi nanti kita sampaikan. Nanti seperti apa hukum jual belinya anak kecil yang belum balik. Kita tahu dulu dasar dari itlaqut tasarruf. Tahu dulu dasar dari konsep mutlak tasarruf itu seperti apa. Nanti kita kembangkan bahwa orang yang sudah balik bisa melakukan transaksi jual beli. Tapi berarti orang yang sobi tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Atau yang kedua, majnun. Majnun kebalikan dari akil. Orang gila tidak sah transaksi jual belinya. Nah, dia gila mau gimana transaksi jual belinya? Gampang dibodohi atau bahkan nggak ngerti apa-apa kan karena majnun. Majnun, gila dia. Dia nggak ngerti apa-apa. Majnun. Nggak boleh melakukan akad jual beli. Dalam kata lain tidak sah jual belinya. Au mahjurin alaihi bisafahin. Mahjur, ya, orang yang dicegah. Mahjur itu maknanya bahasa Arabnya adalah al-man'u wa tadyiq, yaitu orang yang dicegah dan dipersempit melakukan pentasarufan barang untuk dijual belikan. Dia dicegah secara syariat oleh hakim syar'i tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Itu namanya mahjur alaih. Sedangkan mahjur alaih sendiri itu ada macam-macam. Mahjur yang
Orang itu dicegah melakukan pentasarufan harta karena dia safah. Di sini safah ya. Dia punya sifat safah. Safah itu bisa berarti boros. Boros itu maksudnya dia membeli sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dia boros membeli apa-apa ternyata nggak ada manfaatnya buat dirinya. Tidak ada manfaatnya, itu boros. Atau dia bodoh, tidak ngerti apa-apa. Ini saya beli ini buat apa dan seterusnya. Ini safah juga. Atau dengan kata lain bahwa dia tidak dapat mengerti bagaimana menggunakan harta dengan baik. Itu namanya safah. Orang-orang yang seperti ini tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dia nggak ngerti apa-apa. Wong beli misalnya ya, beli some misalnya ya, misalnya beli some katakanlah harganya per item 500. Per item 500. Dia nggak ngerti per item 500. Dia belinya per item 1000. Ini nggak ngerti dia, nggak ngerti jual beli yang model seperti ini. Ini namanya safah. Safah itu nggak ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pentasarufan harta. Ini orang-orang yang semacam ini dicegah pentasarufannya oleh hakim syar'i. Di samping juga mahjur alaih itu juga ada yang mahjur alaih bifalasin. Falas itu iflas. Ya. Orang yang dicegah menggunakan hartanya karena dia adalah falas. Ada ini spedol. Ya, coba ya kita rangkaikan. Ada yang di ini sudah boros. Ya, sembrono. Yang kedua, mahjur alaih di falasin. Falas itu ya, karena yaitu orang yang hutangnya lebih banyak dari orang yang mahjur alaih di falas dicegah melakukan transaksi jual beli karena dia falas. Dia hutangnya lebih banyak dibanding aset yang dimiliki. Itu namanya mahjur alaih bi falasin. Orang-orang dicegah pentasarufan hartanya, dicegah transaksinya karena aset yang ia miliki harus dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini mahjur alaih bi falasin. Mencegah hartanya dan siapa yang berhak hartanya yaitu hakim syar'i. Jadi orang yang hutangnya banyak itu sudah bangkrut, maka aset yang ada di rumahnya aset yang ia punya itu harus dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka dalam kata lain bahwa orang yang semacam ini tidak boleh melakukan transaksi yang lain, bahkan menghibahkan barangnya sendiri, aset yang ia punya, menghadiahkan kepada orang lain, ini menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena barang yang ia punya itu, aset yang ia punya itu, sebetulnya milik dari orang yang menghutangi. Ini sampai sini paham ya? Mahjur alaih bifalasin. Karena penipuannya berarti apa itu?
Ya, gambarannya barangkali hampir sama ya. Karena Hakim Syar'i juga menyita dari aset yang ia miliki, berikan atau dijualkan, dan mana dari penjualan itu untuk orang-orang yang tersebut. Itu Hakim Syar'i, kalau dalam fikih Islam itu Hakim Syar'i. Kira-kira seperti itu mahjur alaih bi falasin. Dia tidak boleh melakukan hibah atau melakukan memberikan sesuatu cuma-cuma dari aset yang ia miliki. Karena aset yang ia miliki itu milik orang lain sebetulnya. Dia tidak punya apa-apa. Itu mahjur alaih bi falasin. Yang ketiga mahjur alaih bi maradin atau bi maridin. Marid itu maknanya kan orang yang sakit. Orang yang tidak boleh menjual belikan harta, menghibahkan dan melakukan transaksi dengan hartanya karena dia sakit. Qayyidnya, garisnya ataupun perlu digarisbawahi, marid, orang yang sakitnya adalah makhufan bimauti. Orang yang dikhawatirkan, ditakutkan dengan sakitnya itu akan meninggal dunia. Orang yang sakit parah, dia punya harta katakanlah 1 M, 1 miliar, ya, kemudian dengan uang 1 miliar itu dia melakukan transaksi jual beli dan seterusnya. Ini tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Nggak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Karena yang sepertiga itu adalah wasiat. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan lebih dari sepertiga. Oleh karena itu orang yang mau meninggal dan dikhawatirkan dengan sakitnya itu dia dapat meninggal, maka dicegah pentasarufannya, dihalangi, dibatasi transaksinya oleh hakim syar'i. Itu mahjur alaih. Orang-orang yang dibatasi pentasarufannya, transaksinya oleh hakim syar'i. Termasuk anak kecil itu ya, anak kecil yang tadi yang saya sampaikan tidak sah jual belinya karena secara syariat ada 2 alasan. Yang pertama adalah maslubul ibarah. Ucapan dari anak kecil itu tidak diakui secara syariat. Ucapan anak kecil itu tidak dianggap, tidak diakui secara syariat. Maslubul ibarah. Bahkan anak kecil yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah misalnya, itu pun kan tidak sah. Jadi maslubul ibarah. Anak kecil yang melakukan transaksi jual beli juga tidak sah karena maslubul ibarah. Alasan yang kedua, anak kecil sobi kenapa tidak sah jual belinya karena maslubul wilayah. Dia tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk misalnya menikahkan. Anak kecil tidak punya kewenangan, otoritas untuk menikahkan perempuan yang di dalam kewaliannya. Nggak punya, kecuali kalau dia sudah balik. Jadi 2 alasan itu yang bapak kecil tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Ya. Dan jual beli yang semacam ini anak kecil ini memang dalam secara umum bisa. Dalam mazhab yang lain seperti dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu sah apabila anak kecil ini membeli barang-barang yang remeh, barang-barang yang tidak besar, artinya dengan jumlah yang kecil, barangnya juga barang yang bukan barang yang terlalu istimewa dan seterusnya. Ini sah. Anak kecil yang semacam ini itu sah jual belinya menurut mazhab Hanafi. Jadi dalam masalah jual beli kitabul buyu itu fikih Syafi'i memang kayaknya lebih ketat. Tapi dalam mazhab Syafi'i fil ibadah, dalam masalah ibadah itu kayaknya lebih longgar. Kebalikannya mazhab Hanafi itu dalam masalah ibadah lebih ketat, tapi dalam masalah muamalah ini kayaknya lebih longgar. Bahkan beberapa hukum di dalam mazhab Syafi'i yang tidak sah, kemudian di mazhab Hanafi itu menjadi sah. Seperti jual belinya anak kecil ini. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kita lanjutkan. Wa amma tasarruful mahjuri alaihi, anapun utawi pentasarrufane wong kang den cegah
alaihi ing atase mahjur bi falasin kelawan falas. Tadi ya, falas itu orang yang hutangnya lebih besar dari aset yang ia miliki. Itu namanya falas. Pentasarufan mahjur alaih bi falas falatasihu, maka tidak sah. Fi a'yani malihi, di dalam aset hartanya sendiri. Tidak sah jual beli dari aset yang ia miliki. Wa amma tasarrufatuhu, anapun utawi pentasarrufane mahjur alaih bifalas, transaksi dari mahjur alaih bifalas fi zimmatihi, di dalam tanggungannya mahjur alaih bifalas, fa sahihatun, mongko sah. Itu. Jadi mahjur alaih bifalasin ada dua hukum di sini. Yang pertama jual belinya sah, yang kedua jual belinya tidak sah. Jual belinya itu tidak sah karena ia menjual aset-aset yang ia miliki. Aset yang ada pada dirinya, yang dalam kepemilikannya, dia nggak boleh jual beli itu. Tapi kalau jual beli fi zimmah, itu dalam tanggungan. Dalam tanggungan itu gimana contohnya? Jual beli yang ia lakukan, tetapi bayarnya nanti. Misalnya dia mesen lemari, mesen komputer, mesen HP dan seterusnya. Itu dengan biaya, dengan pembayaran yang dilakukan muajjalan, pakai hamzah, muajjalan, dengan pembayaran yang tidak kontan, tapi nanti itu diperbolehkan. Karena itu fi zimmah, dalam tanggungan dia, bukan menjual aset yang ia miliki. Lah, mahjur alaih bifalas, orang yang dihukumi mahjur karena hutangnya lebih besar daripada asetnya, dia sah jual belinya apabila jual belinya dilakukan fi zimmah, dalam tanggungan dia, bukan secara langsung dia menjual atau bertransaksi dengan aset yang ia miliki itu, maka itu tidak sah. Tapi kalau fi zimmah itu sah. Syarat yang kedua dari orang yang berakad adalah adamul ikrahi, ora onone paksaan, bi ghairi hakin, kelawan tanpa hak. Fala buddha mongko ora ayakuna yen to ana iku mukhtaron, ora kepeksa. Mukhtar itu ikhtiari, melakukan sesuatu karena tidak ada paksaan, itu namanya ikhtiar, namanya mukhtar. Fala yasihu mongko rasa apa al-bai'u, jual beli mukrohan, secara dipaksa. Jual beli secara dipaksa. Jadi saya pernah ini jual beli tapi saya dipaksa. Waktu dulu saya pulang dari pondok. Dulu naik bis dari Jogja ke Semarang, dari Semarang baru ke Pekalongan. Nah, pas waktu di Terboyo, terminal Semarang, itu ada orang yang jual beli majalah, tapi majalahnya itu sudah kuno. Waktu itu 2002 atau 2003 lah, saya kurang hafal tahunnya. Tapi saat itu majalah yang dijual tahun 1998. Majalahnya sudah kuno, dijual belikan, kemudian dipaksa. Saya dipaksa untuk membeli. Tolong ini beli dengan ancaman. Nah, jual beli yang semacam ini tidak sah. Tapi kemudian saya menolak untuk membeli majalah tersebut. Karena saya bilang, loh Pak, ini sudah lama. Ini kan tahun 2002 atau 2003 saat itu. Ini kan majalahnya tahun 1998. Lah saya mau baca apa tahun 98. Akhirnya kemudian orang itu agak memaksa supaya majalahnya dibeli. Tapi saya juga memaksa untuk menolak karena saya dipaksa untuk membeli. Nah, jual beli yang dilakukan dengan cara paksaan itu juga nggak sah. Karena syaratnya orang yang berakad adalah adamul ikrah, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Kecuali paksaan dengan hak. Ya, paksaan karena dalam koridor
kebenaran. Contohnya adalah di sini suratul bai'i mukrohan. Surah itu gambaran jual beli secara paksa. Idza kana bihaqqin, nalikane ana apa jual beli iku bihaqqin kelawan hak utawa dengan unsur kebenaran. Ka antawajah alaihi bai'u mali, kaya wis ngarah alaihi ing atase wong apa bai'u malihi transaksi bondone wong liwafa idanihi untuk menutupi hutange wong. Famtana wong iku famtana wong nyegah sapa wong fayuk rihu mongko maksa hu ing wong sapa hakimu hakim ala bai imalihi ngatase jual beli bondone man liwafa idainihi kanggo lunasi utange man. Jadi mukroh paksaan juga dilakukan dengan hak itu boleh apabila tadi orang yang mempunyai hutang lebih banyak misalnya dari asetnya, maka aset-aset itu kan harus dijual belikan. Apabila orang yang punya aset itu menolak, di sini kalimatnya famtana'a. Famtana'a itu artinya menolak. Dia nggak mau menjual belikan aset yang ia miliki. Maka disitulah fayuk rihuhul hakimu li bai'i malihi li wafa'idainihi. Hakim di situ kemudian boleh mempunyai otoritas untuk menjual aset-aset orang tersebut agar nanti dari hasil penjualan itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua, suatu syira' mukrohan. Dan pembelian secara paksa. Ya, pihak secara paksa. Idza halal itu apa maknanya? Allah itu maknanya jatuh tempo. Wis jatuh tempo. Idza hala ketika sudah jatuh tempo, apa waktu taslimul muslimi, waktu menyerahkan muslamfi itu apa? Barang pesanan. Waktu menyerahkan barang pesanan, walam yusallim lan orang nyerahake hu ing muslamfi ma'akudrati sartane kemampuan wong sing dipesan muslim ilaih fayukrihuhu mongko maksahu ing muslim ilaih sapa al hakimu hakim ala syira'ihi fayukrihuhu mongko maksahu ing muslim ala syira'ihi ing atase membeli muslamfi likayu adhihi supaya nglaksanakake sapa muslim ilahi ing muslamfi lil muslimi maring wong sing pesen di dalam yakun indhu nalikane ora ana. Jadi apabila misalnya begini, saya pesan kepada Pak Suhaib, Pak saya pesan misalnya apa ya, meja atau kursi ya. 1 bulan lagi selesai Pak ya. Oke Pak, siap. 1 bulan lagi selesai. 1 bulan kemudian barang itu selesai. Tapi kemudian Pak Suhaib itu tidak menyerahkan barang itu kepada saya. Meja atau kursinya tidak menyerahkan kepada saya. Tapi sudah jatuh tempo di situ. Sudah jatuh tempo. Kemudian saya sebagai orang yang memesan, karena sudah jatuh tempo, saya kan harus membayar. Maka hakim apabila saya enggan membayarkan apa yang saya pesan kepada Pak Suhaib, maka hakim boleh memaksa saya untuk membayarkan tanggungan saya kepada Pak Suhaib. Karena barangnya sudah jadi dan sudah jatuh tempo. Itu secara hak boleh. Hakim syar'i boleh seperti itu. Ini terjadi sekali lagi ya, gambaran seperti ini terjadi apabila memang di dalam sebuah daerah yang menerapkan hukum fikih secara total. Hakim ada di seterusnya. Dan syarat yang ketiga, man yustarolahu nahwu mushafin. Islame orang yang membeli untuk jual beli mushaf.
khusus mushaf. Mushaf itu ya Al-Qur'an itu ya yang kita tahu. Mushaf kita orang muslim boleh nggak menjualnya kepada orang kafir? Mushaf Al-Qur'an boleh nggak menjualnya kepada orang kafir? Kepada orang non muslim? Boleh nggak? Imam, Mas Imam, boleh nggak? Hmm? Islamu man yushtarolahu nahwu mushafin. Boleh nggak? Boleh nggak kita orang muslim menjual mushaf Al-Quran kepada orang kafir? Itu pertanyaannya. Kalau melihat redaksi di sini, ya, itulah kutasarruf. Islamu man yushtarolahu nahwu mushafin. Pembelinya itu harus muslim. Mushaf yang kita jual sebagai penjual, maka yang beli itu harus muslim. Kenapa seperti itu? Karena salah satu alasannya adalah dikhawatirkan mushaf itu akan dijadikan apa ya? Izlal. Izlal itu rendah di tangan orang-orang kafir. Hanya untuk dimain-mainkan saja. Itu alasannya kenapa para ulama kemudian mensyaratkan jual beli khusus Al-Qur'an kepada orang muslim, bukan kepada orang kafir. Salah satu alasannya adalah supaya tidak terjadi penghinaan terhadap mushaf Al-Qur'an. Disyaratkan pembelinya muslim juga apabila dia memperjualbelikan seorang muslim. Bingung ini, seorang muslim kok dijual seorang muslim. Maksudnya orang muslim tersebut menjual budak muslim. Karena budak itu dulunya kan bisa diperjualbelikan. Budak muslim itu harus dijualkan kepada pembeli yang muslim. Kenapa? Karena biar bagaimanapun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Artinya orang Islam yang dijual kepada orang non-muslim, orang kafir, maksudnya ini budak ya, budak, saya ulangi lagi, budak muslim yang dijual kepada orang kafir, ini tidak sah. Karena harus mensyaratkan pembelinya orang muslim, supaya tidak terjadi penghinaan terhadap orang muslim. Alasannya seperti itu. Maka kalau kita tarik lagi ya, tarik lebih lebar lagi, sebetulnya kalau kita orang muslim bekerja nun sewu, ini jangan direkam banyak ini. Misalnya diedit. Misalnya kita sebagai orang muslim bekerja untuk orang-orang non kafir, bekerja untuk orang-orang Cina nun sewu ya. Itu sebetulnya ada unsur idlal apa enggak? Ada unsur mungkin merendahkan, ada unsur apa ya mungkin ya bahasanya mungkin apa ya unsur menyepelekan. Itu kira-kira ada enggak? Ada mungkin ya. Nah, artinya apa? Konsep sebetulnya Islam di sini ingin menjadi orang pingin menjadi komunitas yang unggul di bidang apapun, baik di bidang ekonomi, di bidang ilmu hukum, di bidang ilmu-ilmu yang lain. Sebetulnya pingin seperti itu konsepnya, supaya tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Au murtadun la ya'tiku alaih, atau menjual budak yang murtad yang belum dimerdekakan. Budak murtad yang belum dimerdekakan. Lah budak yang murtad itu masih bisa mutolabah, masih bisa dimintai untuk kembali kepada Islam. Makanya tidak diperbolehkan dijual kepada orang kafir. Nah, ini keterangannya qauluhu nahwu mushafin, seperti mushaf, ma kutiba fihi Qur'anun, yaitu sesuatu yang ditulis di dalamnya Quran. Belajar auli ghairiha utawa kanggo liyane. Jadi yang dimaksud mushaf adalah sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'an, itu namanya mushaf. Misalnya kaligrafi, sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'annya juga disebut mushaf.
Jadi kaligrafi yang dituliskan misalnya surat Yasin kan banyak sekali. Terus apa ayat kursi, terus surat Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas itu banyak sekali. Termasuk beberapa ayat. Ma kutiba fihi Qur'anun. Pokoknya ada penulisan di sesuatu itu ada Al-Qur'annya, dia termasuk mushaf ya, mushaf. Baik itu tulisannya untuk kita kondisi belajar, dalam kondisi untuk dipelajari atau yang lainnya. Demikian juga dihukumi seperti mushaf adalah kutubul ahadits, kitab-kitab hadis Nabi. Itu dihukumi seperti mushaf. Artinya apa? Tidak diperbolehkan dijual kepada orang kafir. Wa kutubul ulumi lan pira-pira kitab ilmu asyariyati kang bangsa syariat. Ilmu syariat juga sama. Hukumnya sama seperti mushaf dalam konteks jual beli. Fala budda ayakunal mustarolahu, yaitu maka harus pembelinya itu dalika ing mengkono-mengkono mushaf atau hadis atau ilmu syar'i musliman, harus orang muslim. Khaufan krana wedi minal ihanati, dari ihanah, di apa ihanah itu direndahkan. Khawatirnya dengan membeli mushaf, membeli kitab-kitab hadis itu direndahkan orang-orang kafir. Itu alasannya seperti itu. Qauluhu wa muslimun, maksudnya adalah abdun muslimun, budak yang muslim. Fala budda min islami man yushtara lahu abdun muslimun, maka orang yang membelinya juga disyaratkan orang muslim juga, karena khaufan minal ihanah, dikhawatirkan terjadi penghinaan. Li'anna tamalukal kafiri, karena kepemilikannya orang kafir lil muslimi, terhadap orang muslim, fihi ing dalam barang yang dijual belikan iku idlalun, merendahkan lahu maring wong muslim. Kepemilikan wong kafir terhadap orang muslim itu idlal, itu bagian dari merendahkan. Illa idza kana ya'tiku alaih, kecuali apabila budak muslim itu telah budak yang apa namanya, budak yang muslim tadi itu telah dimerdekakan. Aslan au far'an, asal secara ke atas ya, keturunan ke atas ataupun secara ke bawah, keturunan-keturunannya. Fa innahu yasihu baik. Itu qauluhu, ini kita sampai 4 ya. Qauluhu au murtadun, atau murtad, budak yang murtad. Maknanya adalah abdun, budak irtada yang murtad anil Islam, dari Islam. Irtada itu dari kata roda ya, menolak. Irtada itu fi'il apa? Irtada fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi mazid apa mujarrad? Mazid. Mazid ya. Mazidnya itu bi harfin apa bi harfaini? Apa bisalah sati ahrufin? Irtada. Mazid ya, mazid. Tapi berapa huruf di situ? 3 huruf. Yang pertama apa? Yang pertama hamzah, alif ya. Yang kedua ta, yang ketiga tasdid. Tasdid. Sama seperti wazan ifta'al. Ifta'al. Irtada dari kata fi'il mujarrad. Sulasinya berapa? Apa? Fi'il mujarradnya apa? Rodda ya. Rodda terus apa? Rodda ya. Rodda itu bab berapa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammul dhammin, kasrotani. Lah rodda itu fi'il mudhari'nya apa tasrifanya? Rodda ya ruddu. Berarti fathu dhammin bab pertama. Nah, itu tentunya adalah
seperti Nasoro yang suruh. Itu bab pertama. Banyak sekali yang bab pertama itu, karena itu yang paling banyak ya, fatwa domain itu paling banyak. Irtada anil Islam. Fala yasihu bai'uhu li kafirin, maka tidak sah jual belinya budak yang murtad dari Islam kepada orang kafir, li baqai'ul qatil islami, karena masih ada darah Islam di dalam orang yang murtad itu, budak yang murtad. Fala budda ayakunal mustarolahu musliman, maka pembelinya harus orang muslim. Li'anal murtad, karena budak yang murtad itu iku mutolabun, bisa dimintai, dirujuk. Mutolab itu dimintai lagi, dirujuk untuk kembali, rujuk dari kata apa? Ilmazinya roja'a, masdarnya rujuk, dirujuk kelawan kembali ilal islami maring Islam. Yang empat, yang terakhir, adamu hirobati man yustarolahu iddatu harbin. Adamu hirobati itu ora ono perang, ora ono permusuhan, man yustarolahu pembeli, yang membeli iddatu harbin, alat-alat perang, ya sesuatu yang disiapkan untuk perang. Ya jual beli, masa sekarang nih Rusia melakukan transaksi jual beli senjata kepada Ukraina? Kan enggak mungkin. Ai alatul harbi, maksudnya adalah alat-alat perang, ya. Kabe iratin, seperti jual beli pesawat, harbiyatin pesawat perang, ausilahin atau senjata, likufarin kepada orang-orang kafir, harbiyina kafir yang harbi, kafir yang memerangi kita. Masa dulu ya, misalnya kok Belanda menjajah lagi, masa kita mau jual beli senjata kepada orang Belanda? Masa kita mau menjual senjata kita kepada orang Belanda misalnya, kepada penjajah? Tidak sah jual beli seperti ini. Kafir ya, karena ada banyak kafir itu ya. Yang pertama bisa disebut kafir harbi, kafir memerangi orang muslim. Yang kafir ini yaitu kafir-kafir yang dalam lingkungan kita tidak memerangi kita. Artinya orang-orang kafir tersebut tidak memerangi kita, kafir zimmi. Dan juga bisa jadi mereka hidup di antara kita dalam lingkup negara. Misalnya kafir-kafir yang ada di Indonesia itu namanya kafir zimmi. Haknya sama dengan orang-orang kita dalam lingkup negara. Ada kafir namanya kafir musta'man, ya. Kafir-kafir yang meminta jaminan keamanan ketika masuk kepada negara lain, itu namanya kafir musta'man. Kafir mu'ahad juga ada, jadi kafir yang ada perjanjian khusus kepada negara-negara atau orang-orang Islam, ketika bisa masuk ke negara itu ada hal-hal khusus yang dikerjasamakan, ada hal-hal khusus yang disetujui bersama-sama. Wa amma bai'uha, lan anapun utawi jual beli alat perang tadi itu ya, likufarin dhimiyina, kepada orang-orang kafir dhimmi, fayasihu mongko sah. Jadi jual beli yang tidak sah kepada orang kafir itu jual beli yang pertama mushaf, hadis, kitab-kitab ilmu syar'i, budak muslim, budak murtad, kemudian alat-alat perang. Nah, kita masa mau menjual alat perang kepada orang yang memusuhi kita? Nah, itu. Jadi kemudian tidak disahkan dalam hukum Islam. Itu saja yang barangkali bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Suratul bai'i mukrohan, jual beli, gambaran jual beli secara paksa. Idza kana bihaqqin, jika dilakukan dengan hak atau dengan unsur kebenaran, ada unsur benarnya di situ, yaitu hakim yang mempunyai otoritas menjual dan memahjurkan